Pasukan IDF terpojok, Indonesia gencar lancarkan serangan di Gaza. Minyak rambut yang sporty, stylish, dan aromanya harum banget bisa kalian dapatkan dengan 60 ribuan aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Situasi di jalur Gaza memanas setelah pasukan gabungan dari Indonesia berhasil melancarkan serangan strategis terhadap posisi-posisi vital militer Israel, IDF, di wilayah tersebut. Serangan ini menjadi pukulan telak bagi IDF yang kini terpojok dan kehilangan kendali atas beberapa titik strategis di utara dan tengah Gaza. Operasi militer bertajuk Garuda untuk Palestina ini diluncurkan setelah serangkaian pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Israel yang mengakibatkan ratusan warga sipil Palestina menjadi korban. Pemerintah Indonesia yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi kemanusiaan, akhirnya mengambil langkah militer sebagai bentuk solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina. Ini adalah panggilan nurani. Kami tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan yang terus berlangsung. Dunia harus tahu bahwa keadilan bukan hanya kata-kata, ujar Panglima TNI Jenderal TNI Ahmad Wiratama dalam konferensi pers di Jakarta sebelum pasukan diterjunkan. Pasukan elit Indonesia termasuk Kopassus, Marinir, dan pasukan khusus TNI AU melancarkan operasi lintas udara dan darat sejak dini hari. Dalam waktu kurang dari 72 jam, mereka berhasil merebut markas intelijen IDF di sektor Beit Hanun, menghancurkan gudang senjata, dan menguasai jalur logistik penting yang selama ini dipakai untuk menekan Gaza dari dalam. Menurut sumber dari medan tempur, pasukan IDF terlihat kewalahan menghadapi strategi gerilya urban yang diterapkan pasukan Indonesia bersama pejuang lokal. Mereka mundur ke arah selatan, mencoba mempertahankan benteng terakhir mereka di Khan Yunis. Langkah Indonesia menuai dukungan dari berbagai negara di Asia dan Afrika. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi militer sepihak yang selama ini dibiarkan oleh kekuatan besar dunia. Sementara itu, media internasional mulai menyoroti kemampuan tempur pasukan Indonesia yang selama ini dianggap fokus pada pertahanan dalam negeri. Indonesia membuktikan bahwa kekuatan militernya tidak hanya untuk jaga perbatasan, tapi juga mampu tampil sebagai kekuatan global yang bermoral, tulis salah satu analis militer di Al Jazeera. Meski Indonesia menegaskan tidak ingin menduduki Gaza atau memperpanjang konflik, pemerintah menyatakan bahwa operasi akan terus berjalan sampai Israel menarik pasukan dan menghentikan blokade terhadap rakyat Palestina. Kami hadir bukan untuk menjarah, tapi untuk membebaskan. Dan kami akan kembali ketika mereka bebas, ujar Letjen TNI Farhan Prasetyo, Komandan Operasi Khusus. Sampai saat ini, jumlah korban dari pihak Indonesia belum diumumkan secara resmi. Namun laporan menyebutkan, setidaknya 12 prajurit gugur dalam tugas dan telah dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Republik Indonesia. Dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, mengirim kekuatan militernya ke luar negeri untuk melindungi rakyat tertindas. Jalur Gaza menjadi saksi keberanian pasukan Garuda yang kini mengguncang dominasi militer Israel Defense Forces, IDF, dalam serangkaian operasi strategis yang cerdas, terkoordinasi, dan cepat. Konflik berkepanjangan di Gaza yang kembali memanas pada awal Maret 2025 dengan rentetan serangan udara oleh IDF ke pemukiman sipil di Rafah dan Jabalia menuai kecaman keras dari dunia internasional. Namun kecaman tidak cukup.
Israel tetap memborbardir Gaza, menewaskan ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan tenaga medis. Di tengah suara diplomasi yang tak digubris, Indonesia memilih jalan lain, tindakan nyata. Setelah konsultasi dengan negara-negara OKI dan Dewan Keamanan PBB yang kembali gagal menyepakati resolusi, Presiden Republik Indonesia, H. Anwar Rahman, dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, pada 11 April 2025, di bawah koordinasi Komando Gabungan Khusus TNI, Indonesia meluncurkan Operasi Garuda untuk Palestina, sebuah operasi militer gabungan yang melibatkan 3 matra utama TNI, darat, laut, dan udara. Diperkuat satuan elit seperti Kopassus, Denjaka, dan Bravo 90, serta didukung drone tempur, pesawat intai CN-25 MPA, dan kapal perang kelas Sigma dari TNI AL. Pendaratan pasukan pertama dilakukan di perairan Mediterania melalui kerjasama jalur kemanusiaan laut dari Mesir. Dalam waktu kurang dari 72 jam, pasukan Indonesia berhasil menguasai titik-titik strategis di Beit Lahia, menghancurkan satu pusat komunikasi IDF, serta merebut gudang senjata di bawah tanah yang selama ini digunakan untuk logistik dan suplai drone. Di langit Gaza, pesawat tempur F-16 yang dioperasikan oleh TNI AU mengawal serangan presisi yang ditujukan untuk melumpuhkan sistem radar IDF. Tanpa radar aktif, koordinasi pasukan Israel terhambat. Puluhan tentara IDF dilaporkan tertangkap atau menyerah di titik perbatasan Khan Yunis dan Deir al-Balah. Kunci keberhasilan operasi ini bukan semata kekuatan militer, tetapi kemitraan yang terjalin antara pasukan Indonesia dan rakyat Palestina. Warga sipil yang sebelumnya berjuang sendirian kini mendapatkan dukungan moral dan logistik dari luar. Banyak pejuang lokal bergabung dalam operasi sebagai pemandu lokal, penyedia informasi, bahkan penyuplai bahan pangan di tengah blokade. Langkah Indonesia menjadi percikan yang membangkitkan solidaritas internasional. Turki, Pakistan, dan Malaysia segera mengirim bantuan logistik dan medis. Beberapa negara Afrika menyatakan kesiapan mengirim kontingen perdamaian jika gencatan senjata permanen dapat dipaksakan. Media internasional yang semula diam, kini mulai memberitakan perkembangan terbaru. The Guardian menulis, kehadiran Indonesia mengubah lanskap konflik Gaza. Ini bukan lagi konflik sepihak, ini adalah kebangkitan solidaritas dunia ketiga. Namun tentu saja, tidak semua menyambut hangat. Pemerintah Israel dan sekutunya mengecam keterlibatan Indonesia sebagai provokasi militer asing. Amerika Serikat menyerukan penarikan segera, namun di sisi lain menghadapi tekanan domestik yang besar akibat aksi protes masif di New York, London, hingga Paris yang menuntut dukungan pada rakyat Palestina. Dalam 2 pekan pertempuran, 29 prajurit Indonesia gugur. Mereka berasal dari berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua. Foto-foto para prajurit yang jatuh terpampang di halaman depan media nasional disambut tangis dan doa dari seluruh penjuru negeri. Kini, suara gencatan senjata mulai terdengar. Pemerintah Israel dikabarkan sedang mempertimbangkan penarikan pasukan dari Gaza, sementara Indonesia menegaskan bahwa misinya belum selesai sebelum blokade diakhiri dan rakyat Palestina kembali mendapatkan hak hidup secara utuh. Dunia menunggu.